Dan juga intervensi, pengancaman, penyuapan. Iya. Itu sering terjadi. Kasih ruang mereka di Ontok untuk memuat tulisan itu di artikel laman opini. Jadi mereka menjadi wartawan sendiri ya. Dan keunggulannya, setiap artikel mereka dihitung dengan dolar. Oh ya? Ya. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Kembali dengan podcast Suara Hardi. Siapa bilang kali ini kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita pikirkan? Apakah itu? Yaitu kita berada dalam rimba informasi. Informasi yang datang bertubi-tubi dan kita tidak tahu kadang-kadang asal usulnya dari mana. Tapi hari ini saya bersama rekan saya yang juga berada dalam dunia media dan tentu tahu asal usulnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bang Anwar Anas. Selamat datang, selamat terima kasih Bang Hardi sudah Iya. mengundang saya. Saya mau panggil Bang Anwar Anas atau Acang. Acang saja kayaknya lebih Acang familiar lebih ya. Saya mengau Anwar Anas atau Azwar Anas agak bingung apa ya. Tapi kalau Acang lebih enak. Bang Acang, Siap. kenapa Bang Acang tertarik ke media? Maksud saya berkecimpung di dalam ya katakanlah media online atau apa sebelumnya, sehingga hari ini saya lihat media yang abang pimpin sekarang menjadi salah satu yang terdepan di Batam atau Kepulauan Riau ini. Oke, terima kasih Bang Hardi. Jadi gini, saya itu punya cita-cita agak lain dari teman-teman yang lain gitu. Saya lulus SMK itu lulus sekolah Tata Boga di SMK Negeri 2 Batam. Tata Boga. Tata Boga. Jadi masakan apa yang abang paling pandai masak? Saya dulu paling suka masak nasi timbel bakar, sop buntut, khusus untuk orang-orang Korea biasanya di salah satu hotel di Batam. Oh. Jadi dari sekolah itu saya sudah punya cita-cita bagaimana kalau saya besar saya bisa jadi wartawan. Itu cita-cita saya. Wartawan tukang masak nanti jadinya. Jadi satu hal yang saya lihat dari wartawan itu kerennya itu ketika Anda menjadi wartawan Anda akan memiliki relasi yang luas. Benar. Bisa kenal mungkin dengan senator seperti Bang Hardi mungkin gitu kan. Iya, Bisa iya. kenal dengan wali kota. Ya waktu itu orang muda siapa sih yang tidak bangga mungkin bisa berfoto bersama dengan seorang wali kota gitu atau anggota dewan waktu itu gitu. Itu motivasinya Bang Hardi. Jadi ada panggilan ingin bersama orang-orang besar. Betul, betul. Dan akhirnya ingin juga memberitakan orang-orang besar. Betul, betul. Nah, media apa yang abang pimpin sekarang? Sekarang saya membuat sebuah media portal online siber namanya itu Ontok.id. Kalau Ontok.id, iya. Kenapa namanya Ontok? Eh, Itu sama dengan cakap jangan tak cakap. kalau cakap jangan tak cakap itu bicaranya bareng-bareng. Kalau Ontok itu lebih on itu sendiri, talk itu berbicara. Itu goyonnya Bang Hardi. Jadi bicara sendiri gitu. Oh, kalau lucu-lucu aja jadi stand up comedy itu. Jadi Ontok itu sendiri berdiri selepas saya kalah mencaleg, Bang Hardi. Di 2019 saya mencoba pernasipan saya untuk menjadi anggota legislatif karena saya pikir saya sudah punya relasi yang banyak, terutama di akar rumput gitu. Ternyata saya gagal dengan bermodal uang dari hasil tabungan. Saya bangun satu PT yang bergerak di bidang media informasi. Saya buka namanya Ontok. Kenapa namanya Ontok? Saya berpikir satu platform media itu biar dia bisa dibangun secara umum harus punya bahasa yang berbeda. Contoh Detik, kita bicara Detik misalnya gitu kan. Siapa yang berpikir Detik atau Kumparan, Tirto dan lainnya itu tidak spesifikkan itu sebuah media, sebuah berita portal informasi, tapi begitu mereka membangun orang mengenal mereka sebagai platform media informasi. Iya, portal-portal handal itu. Handal. Saya kira Ontok juga menunjukkan gejala ke sana. Amin. Sebab itu saya undang khusus cakap jangan cakap ini, jangan tak cakap ini supaya saya tahu rahasianya apa sebenarnya itu. Rahasianya fokus sebenarnya sih. Tapi banyak teman-teman media membuka media itu gampang sekali Bang Hardi. Benar. Tapi untuk merawat dan mengembangkan itu yang agak sulit. Saya punya segmentasi yang paling saya sasar itu adalah segmentasi pemuda milenial. Kenapa pemuda milenial? Saya ingin mencerdaskan para milenial itu dengan banyak membaca. Nah, segmentasinya ke katakanlah para millennials. Jadi beritanya juga ke arah sana. Atau bahasanya atau bagaimana sebenarnya? Mungkin
bahasa juga lebih milenial gitu ya. Yang kedua, kalau berita tetap umum, tapi ada unsur edukasi di situ. Contoh dalam pemberitaan politik selama ini, pemberitaan politik itu hanya kalangan tertentu, tidak masuk kepada milenial. Milenial itu jarang berpikir untuk politik praktis dan segala macamnya. Malah politik ini kadang-kadang bad news is good news. Good news. betul. Jadi tujuannya untuk itu bagaimana mengajak mereka untuk mengetahui situasi yang ada di kota, pembangunan dan segala macamnya, dan bagaimana mengajak mereka berkecimpung dalam pembangunan itu. Tapi kadang-kadang berita baik kehilangan pemirsa, kehilangan pembaca. Ini kan problem juga. Selalunya begitu. Betul, tapi tetap ada mereka yang tetap mencari berita-berita baik. Ada segmentasinya Bang Hardi. Saya tidak takut kehilangan pembaca ketika saya menyajikan berita yang baik itu, karena tetap ada segmentasi. Setiap pemberitaan, setiap artikel itu sudah ada orang-orang yang suka membaca di bidang itu. Jadi presentasinya terbagi sebenarnya. Ya, ini penting juga karena kita juga bukan tidak boleh, agak riskan kalau selalu memberitakan yang buruk. Ya, karena kalau yang buruk terus masuk, khawatir hasilnya buruk juga. Tapi kalau baik, optimisme, rasanya bangsa ini akan bergerak lebih maju. Dari pengalaman One Talk menyampaikan berita, adakah berita yang menurut Bang Acang itu ini berita yang spektakuler, yang katakanlah jadi kebanggaan One Talk? Kalau dibilang satu atau dua, lebih banyak dari itu sebenarnya. Wah, itu. Jadi esensi daripada media itu kan sebenarnya juga menjadi social control. Betul. Di tengah masyarakat. Ketika kita memberitakan sebuah keluhan dari masyarakat, keluhan itu ditanggapi oleh pemangku kebijakan, direspon gitu ya. Ada action setelah itu ada hasil, kami merasa ada kepuasan di situ. Ya, salah satu berita apa misalkan pernah memberitakan dan di situ ada kepuasan batin didapat. Saya pernah memberitakan dapat undangan dari warga Pasar Jodoh itu, waktu itu sudah agak lama memang ya. Ada tumpukan sampah yang tertimbun di situ dan dibiarkan gitu oleh dinas kebersihan. Kami datang ke sana, kami liput, kami minta statement dari narasumber. Setelah itu kami tayangkan, kami lakukan share informasi kepada seluruh orang dan kepada dinas-dinas terkait. Tiba-tiba besoknya Pak Sekda itu, Pak Jeffrey Hamid itu merespon dengan mengirimkan video sampah-sampah itu sudah diambil atau diangkut dengan menggunakan deko. Itu salah satu, itu simple Pak Hardi, tapi kami punya kepuasan lahir batin di situ. Betul. Karena dengan tulisan bisa ada pergerakan lebih ada cepat action, oleh pemerintah. Betul. Dan inilah yang kita berharap bahwa kita menjadi salah satu poin untuk melakukan controlling kepada pemerintah. Betul. Dan tentu saja dapat membuat masyarakat lebih enak dengan lingkungan, dengan keadaannya, karena kita menjadi salah satu katakanlah support daripada mungkin kelemahan-kelemahan yang ada di lapangan. Yang menarik, saya tadi menghubungkan tata boga menjadi seorang jurnalistik. Ini hampir tidak masuk akal sebenarnya. Betul. Kecuali Bang Acang memberitakan tentang resepi-resepi makanan atau ada save yang bagus. Apakah itu juga ada bahagian di One Talk? Sejauh ini untuk konten itu belum ada. Tapi kami selalu mengevaluasi apa sih yang teranyar, yang saat ini sedang digandrungi atau disukai oleh milenial ataupun membaca artikel kami secara umum. Kemungkinan kedepannya ada. Tapi arah utama dari One Talk ini segmen beritanya apa ya? Segmen beritanya umum, Bang Hardi, tapi tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh, dan melaksanakan ketertiban Batam. Betul. Karena apa? Karena kecenderungan orang banyak bergerak di politik, hukum misalkan. Itu menjadi stressing yang kuat. Karena katanya ini menarik bagi para pembaca. Kalau One Talk memang nggak punya ini ya, nggak ada, ya katalah tajuk utamanya itu. Tajuk utama itu kami jadi kami mengunggulkan semua artikel yang ada di situ atau konten-konten yang ada di situ. Kenapa? Saya sampaikan tadi, setiap konten itu ada penikmatnya.
politik ada penikmatnya. Betul. Bang Ardi. Dan ternyata di kalangan masyarakat menengah ke bawah lebih suka berita-berita yang artikel seperti kecelakaan, yang berbau informasi gitu, kecelakaan, kriminal dan lain-lain sebagainya. Tapi tak jarang juga kami ada satu konten unggulan di Ontok itu adalah laman pembaca atau opini. Masyarakat netizen itu banyak sekali yang membuat suatu artikel itu dia hanya menulis di Facebook. Contoh seperti itu, Bang Hardi. Tapi kami kasih ruang mereka di Ontok untuk memuat tulisan itu di artikel laman opini. Jadi mereka menjadi wartawan sendiri ya. Wartawan sendiri ataupun Iya. citizen gitulah. Yang menyampaikan berita kepada kita. Betul. Dan itu kita tayangkan di Ontok. Ontok. Dan keunggulannya setiap artikel mereka dihitung dengan dolar. Oh ya? Ya. Jadi satu-satunya media di Batam ataupun di Kepri yang menawarkan penulis bebas di Ontok itu mendapatkan dolar adalah Ontok. Maksudnya ada jasa yang mereka terima. Ada jasa yang mereka terima dari setiap artikel yang mereka suguhkan. Mulai besok saya akan tulis ke sana. Itu menarik. Siap. Karena ada share saham Siap. yang tanpa terasa jadi milik publik. Betul. Karena satu, kami ingin mengapresiasi bahwa menulis ini Bang Hardi membutuhkan daya ingat, Betul. membutuhkan keseriusan dan pendalaman tentang waktu Iya. yang mereka luangkan untuk menulis itu. Itu kami hargai dengan seberapa banyak orang yang menulis yang membaca artikel mereka akan dibayar dengan itu. Tapi saya ulang bayarnya dengan rupiah lah. Karena kita itu kan, bahasa promosi Bang Hardi. karena kita kan pemegang undang-undang ORI itu. betul. Jadi ya menarik karena hari ini kadang-kadang banyak orang yang menulis ke sana kemari katanya malah dibayarnya bisa 2-3 bulan. Betul. Padahal tulisannya sudah 2 halaman kuarto misalkan kan, folio. Jadi ini bisa ada ya semacam keterikatan antara pembaca dengan katakanlah ownernya atau redaktur daripada Ontok. Ada sambutan hangat di situ. Saya ketika meluncingan itu, jadi saya melihat banyak sekali orang-orang yang punya talent untuk menulis, menginformasikan sebuah informasi yang mencerdaskan, tapi tidak memiliki wadah yang sempurna atau paripurna seperti cuman di media sosial Facebook gitu. Jadi tapi tulisan mereka sangat menginformasikan, menginspirasikan kebutuhan masyarakat banyak gitu. Sehingga ketika saya launchingkan ini tidak sedikit rektor atau dosen-dosen yang tertarik untuk mencari tambahan ataupun sekedar dia hobi menulis, dia senang berada di kegiatan ini gitu. Dia senang menulis, ya katakanlah dapat rezeki alhamdulillah. Ya yang penting menulis dan dihargai. Betul. Dan itu dibaca karena saya juga seorang penulis. Nikmatnya itu adalah bila ada feedback dari pembaca. Membaca, betul. Dan saya kira disitulah memang keistimewaan seorang penulis. Bang Acang, tentu tidak juga mudah menjalankan bisnis portal ini. Betul. Ada tantangan, Bang? Tantangan biasa di manajemen keuangan. Satu, dalam pemberitaan itu juga tidak nyaman-nyaman saja Bang Hardi, tapi masih ada juga intervensi, pengancaman, penyuapan. Iya. Itu sering terjadi. Saya ulang. Itu umum. Contohnya intervensi. Intervensi itu ketika, mohon maaf, kita punya hubungan emosional dengan narasumber. Waduh, ini jangan dinaikkan lah. Ini tidak bagus untuk karir politik saya misalnya seperti itu. Atau ini tidak bagus untuk jenjang karir saya di apa gitu, di institusi gitu ya. Sekurang-kurangnya bahasanya lebih dihaluskan. Lebih dihaluskan gitu. Tapi itu intervensi yang paling ringan ya. Paling halus tapi kena. Karena kita ada hubungan emosional. Yeah. Bagaimana kita menanggapi itu tetap supaya profesional dan independen gitu. Itu mengakali itu. Tapi bila mana kalau ada penyuapan? Saya selalu katakan kepada teman-teman saya di wartawan Ontok itu bahwa penyuapan itu tak bisa ditolerir di Ontok. Kenapa? Saya katakan sebagai pimpinan di perusahaan, saya akan lepas tangan ketika teman-teman berurusan dengan polisi dengan kasus penyuapan. Kenapa? Kadang kita belajar banyak di lapangan itu bahwa banyak sekali wartawan yang terjerat, bukan banyak ya, dalam arti kalau secara umum nasional Pak Bang Hardi, banyak sekali wartawan yang terjerat dengan kasus pertama dia pemerasan
awalnya pemerasan, tiba-tiba penyuapan gitu, atau ditawarkan uang tapi dijebak gitu. Saya selalu wanti-wanti mereka bahwa saya tidak mentolerir kasus penyuapan itu. Saya tidak akan memberikan advokasi hukum dari perusahaan kepada mereka yang menerima penyuapan ketika bermasalah. Bagus. Dan bagus. saya juga Bang Hadi lebih konsen, rata-rata di tempat kami di Ontok itu adalah generasi milenial sebagai pengisi konten atau wartawannya itu dari mahasiswa. Sehingga saya pikir pemikiran yang fresh dan segala macamnya itu masih sangat dibutuhkan untuk Idealismenya masih terbangun. Dan juga kebutuhan keuangannya masih sedikit. Nah, jadi bergabung di situ. Betul. Kadang-kadang idealisme ini luntur gara-gara ada Kebutuhan uang. Nah, tapi ada satu kata dari Bang Acang tadi, juga ada ancaman. Ada. Itu akibat tulisan atau bagaimana? Akibat tulisan. Tulisan. Jadi kami menghimpun suatu informasi. Kadang-kadang informasi itu banyak dari masyarakat. Masyarakat kita membangun jati diri sebagai seorang wartawan di lapangan. Apapun masalah mereka di lapangan itu, dia seolah-olah berpikir wartawan itu adalah juru penyelamat, Bang Hardi. Dia bermasalah dengan misalnya, mohon maaf, debt collector, dia pikir dengan memanggil wartawan itu aman gitu ya. Dia bermasalah dengan anaknya tidak bisa diterima di sekolah, dia pikir dengan memanggil wartawan itu aman gitu. Padahal kita cuma sebenarnya sebagai corong menyampaikan informasi tentang keluhan dia. Sedikit banyak biasanya intervensi itu atau pengancaman itu datang ketika kita dapat aduan dari masyarakat tentang kegiatan-kegiatan ilegal, misalnya seperti itu. Kegiatan-kegiatan ilegal kita bicarakan, ada yang terasa terganggu, dia panggil centeng untuk mengancam membunuh misalnya seperti itu, dan segala macamnya. Itu biasa, mungkin semua wartawan di Batam saya pikir merasakan itu. Tapi disitulah mungkin salah satu melahirkan mental dan menjadi wartawan sejati. Betul. Ya, karena ada tantangan, ada penyuapan, ada ancaman, dan itu yang membesarkan dirinya sebenarnya. Betul. Karena saya pernah baca berbagai biografi atau autobiografi dari para wartawan senior itu, saya kira mereka menjalaninya juga tidak mudah. Betul. Nah, tentu tidak mudah bersama Wontalk. Dan saya lihat Wontalk bersungguh-sungguh juga mempromosikan di publik, sehingga kadang-kadang banyak kegiatan yang diciptakan bertujuan untuk bersama-sama, ada karir orang bisa naik, juga Wontalk bisa naik. Misalkan waktu itu saya pernah hadir di stand up comedy. Itu kan ide-ide apa ya, maksud saya bagus dalam rangka bersama-sama menjadikan satu proses pendidikan karir masing-masing lah, karena orang stand up comedy juga perlu karir. Betul. Itu kenapa kok rajin dibandingkan yang lain? Saya lihat Wontalk rajin membuat event-event lain yang secara bisnis, Bang Hardi, sebenarnya saya dengan membuat suatu event seperti stand up comedy, puisi dan segala macamnya, itu lebih murah dibanding saya bayar Instagramer atau segala macam yang memiliki follower banyak gitu. Contoh dengan konten, misalnya konten stand up comedy yang diperlombakan, dengan catatan mereka mempromosikan Ontok di situ, itu bisa jadi bahan jualan kami untuk dikenal masyarakat. Satu itu. Yang kedua, event itu biasa digemari oleh kaum milenial. Kaum milenial ketika berbicara itu dia ingat, dia terkesan bahwa media ini adalah wadah kami. Saya pingin Ontok ini dimiliki oleh semua orang yang segala kepentingannya, segala kebutuhannya bisa diakomodir oleh Ontok gitu. Kebutuhan informasinya ya. Jadi ke depan apa yang mau dibuat lagi? Kami dalam rangka 1 tahun Ontok di 19 Agustus 2020. Baru 1 tahun? Baru 1 tahun. Tapi dengarnya sudah lama Wontalk. Alhamdulillah. Promosinya yang kuat. Ya, jadi dalam setahun ini apa yang mau kita buat? Mungkin kemungkinan lagi kami masih membutuhkan nih kontribusi dari Bang Hardi untuk menjadi juri kembali di stand up comedy yang akan kami gelar untuk masyarakat milenial sekepri, Bang Hardi. Dilakukan secara virtual. Kalau dulu kita tatap muka, sekarang kita mentaati protokol kesehatan di tengah pandemi ini, kita bikin secara virtual. Virtualnya itu mungkin dengan konten dia divideokan, video itu dikirim ke nomor customer service-nya nanti di Ontok untuk dihimpun, nanti diperlombakan nanti dengan penilaian juri. Itu yang stand up comedy. Nanti ada juga lomba puisi, Bang Hardi. Lomba puisi ini juga kami dedikasikan kepada mereka-mereka penyair kepri seperti Bang Hardi, Bang Husnizar, Bang Ramon Damora, Pak Rida Kaliamsi. Saya bukan penyair. Penyair. Saya nano-nano.
Jadi kalau puisi terus ya gimana? Itu juga jadi peserta-peserta milenial Kepri yang akan mengikuti perlombaan ini kami harapkan membacakan syair-syair yang dikarang oleh penyair Kepri. Dan Nanti virtual juga. secara virtual juga. Nanti dilombakan dan dinilai oleh tim juri. Dikirim ke Nomor untuk nanti kami sediakan satu nomornya dan materi-materi puisinya sudah kami bentuk dalam bentuk e-book yang tinggal di-download saja. Oh, tinggal mereka memilih beberapa. Mereka memilih berapa puisi yang akan mereka baca. Rencana bulan apa mulai kita? Juli sudah mulai. Juli besok sudah Juli besok, iya. Iya, saya memberikan apresiasi karena tadi saya lihat juga keseriusan One Talk untuk bersastra. Ya, komedi juga salah satu bagian itu karena juga adalah salah satu bentuk katakanlah teater humor dan ini memerlukan memang semacam sentuhan-sentuhan itu karena kehidupan ini tentu kita bukan hanya bicara isi perut tapi isi hati. Betul. Dan hati itu biasa disentuh dengan sastra dengan Betul. itu yang baik. Kalau melihat perjalanan itu One Talk Bang Acang nih optimis gak pada generasi milenial kita ke depan? Kami selalu mengajak semua rekan-rekanan media nasional, media lokal, media daerah, media online dan cetak segala macamnya untuk juga berkontribusi membangun generasi ini. Bang Hardi, kenapa? Karena ini selain tanggung jawab orang-orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami juga termasuk salah satu tanggung jawabnya media untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Iya, karena kita memerlukan media ini sebenarnya media ini jadi pisau mata dua juga ya. Betul. Iya, karena kadang-kadang pisau ini dia tidak menghunus, dia mau menghunusnya kita takut, apalagi kita dihunus kan? Betul. Iya, tapi pisau ini bisa menjadi baik bila dia bisa katakanlah digunakan untuk tata boga. Betul. Kalau tagline moto One Talk apa ya? Ringan dibuka, enak dibaca. Ringan dibuka? Enak dibaca. Apanya yang ringan dibuka? Ringan dibuka itu adalah webnya. Yang enak dibaca? Enak dibaca kontennya. Bukan ada yang lain-lain ya? Didukan. Saya ulang. Ringan dibuka, enak dibaca. Ringan dibuka, enak dibaca. Dan pertemuan ini sebenarnya pertemuan yang ringan. Betul. Dan mudah-mudahan enak dilihat. Amin, amin. Karena kita juga harus mengejar seperti One Talk. Dia maju dengan cepat dan diisi oleh anak-anak muda. Oleh karena itu, silakan Bang Acang kalau mau komen untuk pesan-pesan untuk anak milenial kita. Oke. Teman-teman milenial lah, bukan kalau saya anak ya. Oke, teman-teman milenial Kepri. Satu inspirasi saya, Bang Hardi ini adalah senator waktu itu yang tetap mendedikasikan dirinya untuk membangun peradaban dengan menghadirkan konten-konten seperti ini. Ini sangat inspiratif. Saya ingin teman-teman tetap berjuang dengan bidang-bidang yang Anda tekuni dan menjadi yang terbaik di antara mereka. Itu saja. Terima kasih Bang Acang. Ketemu Bang Acang adalah ketemu yang ringan-ringan. Betul. Dan ketemu Bang Acang adalah ketemu yang enak-enak. Dan kalau ketemu cakap, Jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.